Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei dan seluruh Nusantara guys. Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Terima kasih kedatang ke dalam channel saya, channel Deen Equal guys. Hari ini guys, kita akan review satu video daripada channel Cah Solo, iaitu yang bertajuk Perbezaan Melayu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina dan Melayu Thailand. Siapa itu penasaran dengan tajuk video ini? Tanpa membuang masa, ayo kita tonton guys. Perbedaan memaknai Melayu di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Filipina. Channel Cah Solo. Cah Solo, jangan lupa subscribe guys. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Waalaikumsalam. Cah Solo. Yap guys, bila kita mendengar kata Melayu, mungkin pandangan kita akan istilah Melayu berbeda dengan saudara-saudara kita di negara serumpun. Istilah Melayu di Indonesia misalnya lebih dikenal sebagai istilah untuk sebuah suku bangsa yang mendiami sebagian pulau Sumatera dan Kalimantan. Sementara di Malaysia, istilah Melayu lebih mengacu kepada ras Nusantara yang beragama Islam. Jadi di Malaysia berlaku paham meskipun seseorang itu Sunda, Jawa, Madura, Bugis, dan lain-lain, asalkan dia beragama Islam maka Brunei. dia dianggap Melayu. Berikut ini guys, ulasan singkat tentang pemahaman istilah Melayu yang berbeda-beda di negara-negara serumpun Nusantara. Satu, pemahaman istilah Melayu di Filipina. Ya guys, di negara Filipina, secara umum Melayu dipahami sebagai sebuah ras. Ya, ras Melayu digunakan untuk menamai penduduk asli Kepulauan Nusantara, Semenanjung Malaya, bahkan meluas lagi mulai dari barat, dari Madagaskar di Samudra Hindia, hingga sebelah timur Filipina di perbatasan Samudra Pasifik. Konsep ini mirip dengan konsep ras Austronesia. Di Filipina, seseorang bisa dianggap sebagai Melayu sekalipun dia berasal dari etnis Cebuano yang beragama Katolik, tidak bisa berbahasa Melayu dan tidak memahami bahasa Melayu sama sekali. Orang-orang keturunan Filipina yang tinggal di Singapura sekarang pun juga lebih suka dianggap sebagai orang Melayu meskipun mereka beragama Kristen atau Katolik. Pahlawan nasional Filipina yang paling dihormati, Jose Rizal, sering disebut sebagai kebanggaan ras Melayu. Bahkan Jose Rizal sempat ingin menamai negeri Filipina modern sekarang sebagai Malaysia, yang berarti tanahnya orang-orang Melayu. Walaupun kemudian hal itu tidak terwujud dan nama Malaysia dipakai untuk menamai negeri di Semenanjung Malaka dan Pulau Borneo bagian utara. Kebanggaan ras Melayu yang diangkat oleh Jose Rizal yang beragama Katolik ini memunculkan konsep politik yang dikenal sebagai Mapilindo, sebuah cita-cita akan konfederasi tiga negara, yakni Malaysia, Filipina, dan Indonesia. 2. Istilah Melayu di negara Brunei Darussalam. Ya guys, kerajaan Brunei mempunyai filosofi nasional Melayu Islam beraja dan mengakui 7 suku jati atau suku asli Brunei. Brunei juga memiliki interpretasi Melayu berdasarkan identitas negara. Menurut Undang-Undang Negara Brunei tahun 1959, istilah Melayu di Brunei mengacu pada etnis Belait, Bisaya, Brunei, Dusun, Kedayan, Murut, dan Tutong. Dari 7 suku ini, Guys, dia tadi sebut suku Kedayan, itu saya. Saya daripada suku Kedayan. Dan kalau diikutkan di tempat saya tinggal di Limbang ini, hanya perjalanan jarak menggunakan kereta itu setengah jam di sempadan Brunei. Jadi saya dalam suku Kedayan yang terletak di Limbang, Sarawak. Jadi dia bersepadan lah dengan Brunei.
Nih guys, hanya Brunei, Tutong, Belaid, dan Kedayan yang merupakan etnis yang mengikat adat budaya mereka dengan pegangan agama Islam. Adapun suku Bisaya, Dusun, dan Murut banyak yang mengikuti agama Kristen dan animisme. Dalam hal bahasa juga guys, Brunei dan Kedayan memiliki 80% kesamaan bahasa. Sedangkan dengan bahasa Tutong, Belaid, Bisaya, Dusun, dan Murut, bahasa Melayu Brunei memiliki lebih banyak perbedaan. 3. Istilah Melayu di Thailand. Yuk guys, Melayu di Thailand utamanya di wilayah selatan. Apabila seseorang mengikuti adat budaya Melayu, bahasa Melayu, dan menganut agama Islam, maka dia akan dianggap sebagai Melayu. Orang Thai atau Siam yang masuk Islam dan beradat Melayu akan dianggap sebagai orang Melayu. Ya, di negara Thailand, Melayu diiktiraf sebagai bahasa, budaya, dan politik, bukan ras. Bangsa Melayu banyak ditemui di wilayah Thailand Selatan seperti Patani, Narathiwat, Yala, Songkhla, Satun, Trang, Phuket, dan Ranong. 4. Istilah Melayu di Singapura. Yap guys, menurut Undang-Undang Dasar Singapura, Melayu ditafsirkan sebagai orang yang menganggap diri mereka Melayu dan diterima oleh masyarakat. Di Singapura, selain banyak terdapat orang-orang Melayu jati yang asli dari Singapura ataupun Semenanjung, banyak juga Melayu dagang, yakni orang-orang Melayu keturunan dari berbagai suku di Kepulauan Nusantara. Yang terbanyak adalah keturunan Jawa, Bawean, dan Bugis. Dan nampaknya di Singapura identitas Melayu serupa dengan identitas Melayu di Semenanjung Malaysia. Meskipun demikian, orang-orang Melayu dagang juga memiliki pilihan untuk didaftarkan berdasarkan suku leluhur mereka dahulu di Kartu Identitas Nasional Singapura. 5. Istilah Melayu di Malaysia. Yap guys, menurut Undang-Undang Dasar Federal Malaysia, Melayu ditafsirkan sebagai orang yang berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu, dan beragama Islam. Di Malaysia, selain terdapat banyak orang Melayu jati yang merupakan keturunan asli orang-orang Melayu di Semenanjung, banyak juga orang-orang Melayu dagang yang merupakan orang-orang Melayu keturunan dari berbagai suku di Nusantara seperti Jawa, Bawean, Bugis, Minang, Aceh, dan lain-lain. Konsep ini sangat mudah diterima di Semenanjung Malaysia karena sebagian besar etnis Melayu, karena orang-orang Melayu anak dagang seperti keturunan Jawa, Bugis, Mandailing, Minangkabau, dan lain-lain sudah lama menyatu dengan budaya serta bahasa Melayu anak jati Semenanjung. Namun hal ini cukup rumit bagi Malaysia Timur, khususnya di antara beberapa masyarakat pribumi Borneo seperti Iban, Kadazan Dusun, orang Ulu, Lumut, Murut, dan lain-lain yang memiliki adat, bahasa, dan akidah atau agama yang berbeda dengan pengertian atau iktiraf perlembagaan Melayu dari Undang-Undang Federasi Malaysia. 6. Istilah Melayu di Indonesia. Yuk guys, Melayu di Indonesia sering diartikan sebagai salah satu suku atau kelompok etnis yang terkonsentrasi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Etnis ini berbahasa dan beradat istiadat Melayu dengan prinsip adat bersendi syariat dan syariat bersendi pada Kitabullah atau Al-Quran. Suku-suku ini juga dipimpin oleh Dewan Adat Melayu serta institusi kerajaan atau Kesultanan Melayu tempatan. Namun di Indonesia, umumnya etnis Melayu lebih khusus merujuk kepada orang-orang Melayu di wilayah Sumatera Utara bagian timur, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Barat. Orang-orang Aceh, Minangkabau, Mandailing, Banjar, Jawa, Sunda, Bugis, Madura, Bawean, dan lain-lain banyak yang tidak setuju bila diakui sebagai orang Melayu.
Bahkan dalam sensus penduduk tahun 2010 oleh pemerintah negeri Indonesia, orang-orang Melayu Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, Betawi, dan beberapa lagi yang lain dinamai dengan suku tersendiri dan tidak dinamai sebagai Melayu. Demikian tadi guys, perbedaan memaknai istilah Melayu di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, juga Filipina. Mohon koreksi bila ada kesalahan ya guys, dan mohon diingatkan dengan baik-baik dan jangan dicela. Admin adalah orang Islam yang mencintai bahasa Melayu serta adat istiadat Melayu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga saudara semuanya dalam lindungan Allah selalu. Wassalamualaikum. Amin, 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 amin. Terima kasih. Terima kasih. Video sangat bagus daripada channel ini, channel Cah Solo. Satu video yang agak padat. Beliau telah membuat beberapa research tentang bagaimana perbezaan Melayu yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina dan juga Melayu Thailand. Dan itu merupakan salah satu video yang sangat menarik, membuka minda kita betapa Melayu itu sebenarnya tersebar di Nusantara ini. Dan video ini membuatkan kita rasa lebih dekat lagi, lebih akrab betapa sejarah itu sebenarnya menceritakan yang kita ini sebagai satu rumpun yang sebenarnya terpisah oleh sejarah, terpisah oleh penjajahan dan sebagainya, dan terjadilah kepelbagaian yang begitu unik yang sebenarnya harus kita kaji dan harus kita dalami dan harus kita terima perbezaan Melayu yang ada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei dan juga Thailand ini. Dan jika anda daripada Melayu-Melayu yang ada di Singapura, dia ada di Indonesia, ada di Malaysia, Brunei, Filipina dan Thailand, pastikan anda tulis di ruangan komen guys. Okey guys, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini sebab dia memberikan info yang sangat bermanfaat. Dan jangan lupa jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa like, komen, subscribe guys. Assalamualaikum, bye bye.